subtema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan pembelajaran kelima. Waalaikumsalam. Selamat siang anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Selamat siang Bu. Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada yel-yel nih untuk kita memulai berdoa. Ikuti ya. Ya Bu. Ikuti semuanya ya. Ya Bu. Dua tangan saya, ayo duduk rapi, angkat keduanya, mari kita berdoa. Ayo angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu mau ambil absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Angel Bu. Kemana dia, nak? Sakit Bu. Sakit. Budi kemana? Sakit juga Bu. Sakit juga. Ada yang lain? Tidak Bu. Berarti 2 orang tidak hadir hari ini ya. Ya Bu. Mari sama-sama kita doakan supaya teman-teman kita yang sakit tadi semoga Allah beri kesembuhan ya. Ya Bu. Nah, sepertinya siang hari ini anak-anak ibu kurang semangat nih. Kenapa? Mungkin karena efek cuaca yang panas kali ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yuk. Nah, dalam hitungan 3 kita mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Ayo semangat. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, anak-anak Ibu tahu apa itu tanaman paku-pakuan? Tahu? Tahu. Anak-anak Ibu pernah menanamnya? Tidak Bu. Tidak. Apa tadi kan anak-anak Ibu tahu apa itu tanaman paku-pakuan. Nah, apa ciri-ciri yang mencolok dari tanaman paku-pakuan itu? Berbintik-bintik Bu. Nah, berbintik-bintik. Nah, bintik-bintik itu, iya, bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam itu namanya spora. Nah, sebelumnya Ibu mau jelasin dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita semua diharapkan bisa, yang pertama kita bisa menyebutkan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah melalui teks dialog yang nanti akan anak-anak Ibu baca. Dan yang kedua, menentukan informasi penting dari teks dialog tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora. Nah, yang ketiga, anak-anak Ibu bisa menentukan hasil bagi tanpa sisa pada bilangan cacah yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu juga anak-anak Ibu ketahui, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan. Seperti kita akan bernyanyi bersama, dan kita akan membaca teks dialog bersama-sama. Anak Ibu suka membaca teks dialog? Suka Bu.
Alhamdulillah suka ya. Untuk itu, Ibu akan membagi anak, sebelum kita membaca teks dialognya, Ibu membagi anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang Ibu punya teks dialognya. Nanti anak-anak Ibu bisa baca ya. Ini untuk Aini, ini untuk Aura, teks dialognya ya. Nah, anak-anak Ibu mau membaca teks dialognya sendiri dulu atau mau mendengarkan yang punya Ibu dulu? Mendengarkan, Bu. Oke, dengarkan ya. Iya, Bu. Dengarkan bersama-sama ya. Iya, Bu. Ini, pantas saja udaranya terasa sejuk, kata Edo. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Jelas? Jawab Ani. Itu tanaman apa, Ani? Tanya Edo. Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri, kata Lani. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku, tanya Edo kepada Lani. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak, jelas Lani. Spora, tanya Edo heran. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya, tunjuk Lani. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam, kata Edo. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan, kata Edo terkagum. Lani menjawab, terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar, jawab Edo. Nah, itu teks yang dari punya Ibu yang ada dibacakan di video tadi ya. Nah, sekarang giliran anak-anak Ibu. Ini teks untuk ini. Nah, giliran anak-anak Ibu membaca teksnya ya. Siapa yang mau berperan jadi Lani? Siapa yang mau jadi Edo? Saya Lani, Bu. Ya, ini jadi Lani. Berarti Aura sebagai Edo ya. Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita mulai membaca teksnya. Ayo mulai, Nak. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu tanaman paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bijinya? Suaranya dilantangkan ya. Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak memiliki biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian di belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik berwarna hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya hidup atau tumbuh di tempat yang lembab. Tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab ya, Lani? Ya, betul, Edo. Apa tumbuhan lumut juga berkembang biak dengan spora? Aku sering melihat lumut di tempat yang lembab. Iya, dilanjutkan Aini. Iya, betul, Edo. Wah, kamu hebat, Lani. Terima
Terima kasih Edo. Sama-sama Lani. Ya, pintar. Semuanya sudah bisa membaca teks percakapannya ya. Nah, dari teks dialog yang sudah kita baca tadi, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Ada Bu. Ada, Aini. Sekarang coba Aini tulis dulu apa pertanyaannya. Setelah itu disampaikan ya. Ya Bu. Sudah, apa pertanyaannya Aini? Bagaimana tumbuhan paku-pakuan bisa berkembang biak Bu? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah ada yang bisa menjawab? Aura bisa? Bisa Bu. Nah, coba sekarang jawab. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora melalui perantara angin. Wah, pintar sekali. Beri aplaus untuk anak-anak ibu semuanya dulu. Ternyata anak-anak ibu pintar-pintar ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya, apakah anak-anak ibu bisa menyebutkan informasi apa yang kita peroleh dari teks dialog itu? Saya Bu. Ya, sekarang coba sebutkan ini informasi apa? Tumbuh-tumbuhan paku-pakuan menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora berbentuk bintik hitam di bagian belakang daun. Bentuk spora itu seperti biji tapi sangat halus, sehingga dapat diterbangkan angin dengan mudah. Ah, pintar ya. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Aini tadi. Di dalam teks itu kita memperoleh informasi bahwasannya tumbuhan paku-pakuan itu berkembang biak dengan cara spora melalui perantara angin. Nah, anak-anak ibu ada yang bisa menyebutkan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan spora dengan tumbuhan yang lain? Saya Bu. Coba sebutkan Aura. Perbedaan perkembangan biakan tumbuhan spora dengan tumbuhan lain yaitu tumbuhan spora tidak memiliki bunga untuk berkembang biak, sementara tumbuhan lain memiliki bunga. Ya, pintar sekali. Tumbuhan paku-pakuan itu berkembang biaknya tidak memiliki bunga seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain, tetapi tumbuhan jenis paku-pakuan itu berkembang biak dengan cara spora yang berbentuk bintik-bintik hitam pada daun paku-pakuan itu. Semuanya paham? Paham Bu. Nah, sekarang coba masing-masing anak-anak ibu untuk menuliskan informasi penting yang kita peroleh dari teks yang sudah kita baca tadi. Semuanya ditulis ya. Ya Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Semuanya sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Sekarang coba disampaikan informasi apa yang diperoleh dari teks itu. Coba satu orang menyampaikan informasi apa? Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Rani juga menyayang tanaman sehingga ia tahu banyak hal tentang tanaman. Ia juga rajin memelihara tanaman. Ya, pintar. Nah, informasinya yang kita peroleh dari teks itu, kita tahu bahwasanya tumbuhan paku-pakuan itu berkembang biak dengan cara spora. Dan kita juga tahu bahwasanya itu Lani penyayang tanaman. Dia suka menyiram tanaman dan dia suka merawat tanaman. Nah, seperti yang ada dalam teks itu, kita tahu bahwasanya itu kan Lani suka merawat tanaman. Nah, merawat tanaman itu juga termasuk mencintai lingkungan. Merawat tanaman melalui merawat dan memelihara tanaman itu merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, melalui kegiatan menanam tanaman, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Nah, semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus mencintai tumbuh-tumbuhan dengan cara merawatnya secara bersama-sama. Nah, anak-anak ibu tahu bagaimana atau apa contoh dari cara mencintai tumbuhan di lingkungan sekolah? Ada yang tahu? Seperti apa kegiatannya untuk mencintai lingkungan atau mencintai tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekolah?
Menanam pohon yang banyak, Bu. Menanam pohon yang banyak. Yang bisa kita lakukan bersama-sama contohnya seperti apa? Menyiram bunga, Bu. Ya, menyiram bunga. Pintar sekali. Nah, kita bisa menyiram bunga bersama teman-teman kita ya. Dan kita juga bisa contohnya kita membersihkan daun-daunan yang sudah kering dari bunga-bunga itu bersama teman-teman kita. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan beberapa contoh dari cara merawat tanaman di lingkungan sekolah. Nah, bisa dilihat semuanya. Bisa, Bu. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Nah, di gambar ini apa yang mereka lakukan? Memupuk dan menanam tumbuhan, Bu. Ya, memupuk tumbuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini juga merupakan kegiatan gotong royong membersihkan sampah-sampah yang ada pada sekitar tanaman. Nah, berikutnya ada juga contoh lain. Nah, ini juga salah satu cara mencintai tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kita menatanya dengan rapi. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat ya bahwasanya mereka bersama-sama dengan gurunya membersihkan daun-daunan yang sudah kering pada bunga itu. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, ada juga kegiatan selanjutnya. Nah, ini ada kegiatannya. Ini membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran bunga-bunga itu. Nah, ini ada juga yang sedang menyiram tanaman. Nah, itu semua kita lakukan secara bersama-sama. Nah, itu beberapa contoh dari cara merawat tanaman di lingkungan sekolah kita. Nah, masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan tentunya ya. Iya, Bu. Anak-anak ibu ada yang bisa menceritakan pengalamannya bersama teman-temannya dalam merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah? Saya, Bu. Nah, coba ceritakan, ha? Setiap pagi kami mengumpulkan sampah-sampah yang ada di dekat tanaman. Dan kami juga menyiram tanaman agar tanaman tumbuh dengan baik. Sekali seminggu kami juga memberinya pupuk, Bu, supaya tumbuh dengan subur. Sudah? Sudah, Bu. Ya, pintar sekali. Nah, itu salah satu contoh cara merawat tanaman di lingkungan sekolah yang seperti yang sudah diceritakan oleh teman-teman kita tadi ya. Nah, sekarang untuk tumbuhan spora tadi, coba anak-anak ibu perhatikan gambar daun tumbuhan paku-pakuan. Nah, anak-anak ibu bisa melihat kan, ini bintik-bintik ini dinamakan dengan spora. Ya, pintar sekali ya. Nah, sekarang ada yang bisa menghitung berapa jumlah bintik-bintik yang ada di sini? 12, Bu. 12. Nah, coba anak-anak ibu bisa bagi 12 ini jadi 2. Ada yang bisa melakukannya? Saya, Bu. Coba 12 bagi 2 berapa? 6, Bu. 6. Nah, untuk yang di bawah ini ada yang bisa menghitung, ada yang bisa membantu ibu menghitungnya? Ada berapa? 18, Bu. 18. Nah, coba dihitung lagi. Betul 18? 16, Bu. 16, ya betul 16. Sekarang coba ditulis di bukunya dulu. 16 itu jika kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? Coba dibikin dulu ya. Sekarang coba anak ibu jelaskan bagaimana hasil dari pembagian tadi. Ada yang bisa? Ada, Bu. Coba jelaskan, Nak. Di daun itu kan ada 16 spora, Bu. Ya, ada 16 Dan spora. dibagi 2 hasilnya 8. 16 dibagi 2 hasilnya 8. ya 8. Dan semuanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah paham dengan cara membagi? Sudah, Bu. Nah,
contohnya Ibu contohkan lagi ya. Misalnya kita mempunyai 4 kerupuk, kita mempunyai 2 orang teman, otomatis kita masing-masing kita dan teman kita itu akan mendapatkan 2 kerupuk jika kita bagi sama banyak. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu bisa mengerjakan tugas di halaman 176 ya. Iya, Bu. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita sudah bisa mendapatkan tujuan pembelajaran seperti yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Anak Ibu sudah bisa menyebutkan makna bersatu dalam kebersamaan di lingkungan sekolah, sudah bisa menentukan informasi penting yang ada di dalam teks dialog yang telah kita baca. Dan anak Ibu juga sudah bisa menentukan hasil bagi tadi kan. Nah, coba disimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Nah, sekarang Ibu simpulkan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita telah mengenal spora, telah mengenal spora pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, tumbuhan paku-pakuan itu berkembang biak dengan spora yang seperti bintik-bintik yang terdapat di daun paku-pakuan itu. Nah, kemudian kita juga harus selalu bersama-sama untuk merawat lingkungan sekolah kita. Dan kita juga bisa membagi bilangan cacah dengan sama banyak tanpa sisa tentunya ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Nah, untuk membaca doa kita lakukan seperti yel-yel yang tadi ya. Anak-anak Ibu bisa memimpin yel-yelnya? Tidak? Tidak, Bu. Nah, coba Ibu contohkan dulu, anak-anak Ibu bisa melakukannya kemudian ya. 2 tangan saya, ayo duduk rapi, angkat keduanya, mari kita berdoa. Ada yang bisa melakukannya? Bisa? Tidak? Nah, Ibu aja yang mimpin ya. Semuanya diikuti ya. 2 tangan saya, ayo duduk rapi, angkat keduanya, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian tadi. Anak-anak Ibu mau memaafkan? Mau? Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.